Indonesia yang mendalami ilmu seksologi. Mengawali kuliah S1 Psikologi di Universitas Indonesia, lalu S2 jurusan Psikologi Klinis Dewasa dan Intensif Seksologi. Menurut Mbak Zoya Miri, seks adalah salah satu kunci untuk menjaga keharmonisan di antara pasangan. Tertarik dengan psikologi seksual karena ia tumbuh dalam budaya di mana masyarakatnya tidak punya banyak informasi tentang seks atau mungkin di Indonesia masih dianggap tabu. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan Mbak Zoya Miri, dipersilakan ke atas panggung. Boleh beri tepuk tangannya dulu. Ya, oke, mic-nya di sini. Selamat sore Mbak Zoya. Hai, kabar? Sehat. Sudah semangat ya, kayaknya ini kan udah ramai banget. Saya udah mau buku primbon deh. Mau buku primbon, kita mau ramal-ramalan atau mau edukasi apa? Ini primbon tentang sex toys. Oh, primbonnya beda ya. Beda saya. Karena khusus. Ramalannya ramalan kenikmatan. Ramalan kenikmatan. Waduh, udah siap-siap nanti malam ya. Jadi kita belajar dulu bersama-sama. Oke, Mbak Zoya boleh langsung saja mungkin mau dibacakan materi dan. Oke. Selamat sore teman-teman. Makasih buat hadir di edukasi kali ini. Mungkin ini relatif banyak tidak dibahas, makanya saya senang ketika Vivo ngajak dan akan membahas mengenai sex toys. Sering sekali soalnya stigma tentang sex toys itu apa ya, ngeri-ngeri sedap ya. Bahkan bisa ada, bisa saya ingat waktu itu ada salah satu daerah di Indonesia ketika kalau travel bawa sex toys terus jadi itu mesti ditangkep lah, dikeluarin ini itu. Wah, kok kayaknya seserem itu ya sex toys. Apa iya? Ini ada beberapa, saya akan mungkin cerita. Let me bore you with a little bit fact ya about sex toys, tentang love toys gitu, supaya kita tahu dari mana sih ini berasal, kenapa sih sampai ada di sini dan gimana sejarahnya. Semoga ini akan membantu untuk melakukan apa ya, kalau istilah keren psikologinya sih desensitisasi kali ya. Yaitu bagaimana caranya kita tuh santai aja sama sex toys. Ya kalau itu mau dipakai bagus, kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa. Ya tapi kalau ada hal-hal atau alat yang simple, yang lucu, yang bisa mengenhance gitu, kenapa enggak sih? Gitu. Jadi izinkan saya bercerita, mungkin awalnya mendongeng dulu ya tentang toys. Kalau misalnya setelah ini ada pertanyaan silahkan gitu, saya akan kasih hadiah. Hadiah saya banyak banget nih daripada saya bawa pulang sendiri ya. Ini saya akan kasih kepada yang pertanyaannya cukup spektakuler ya, mungkin banyak menjawab mitos-mitos mengenai love toys dan sebagainya. Oke, Mbak Zoya mungkin kalau mau duduk boleh? Oh ya, mungkin saya duduk dulu karena lagi mendongeng awalnya. Oke, sebentar saya berdiri boleh ya Mbak? Boleh. Oke, kita lihat slide yang pertama. Tulisannya kecil, makanya nggak apa-apa, perhatiin saya aja. Nanti saya yang bacain. Jadi saya mau kasih a brief history sedikit tentang love toys ya. Awalnya itu sekitar tahun 29.000 before Christ gitu ya, itu lama banget 29.000 before Christ. Itu ada satu daerah yang semoga saya nggak salah nyebutnya ya, Neanderthal in the Swabian. Katanya daerah ini sekarang disebut sebagai Jerman. Di sini pada sekitar 29.000 before Christ ya, atau sebelum Masehi, di sini sudah mulai ada bentuk-bentuk falik di mana orang itu udah mulai meng-craving bentuk-bentuk penis lah istilahnya. Lalu pada sekitar 500 sebelum Masehi ada ancient Greek ya, jadi di Yunani zaman dulu terbentuklah istilah, namanya agak susah juga, Olisbopolicus gitu ya. Saya nggak tahu itu benar juga apa enggak penyebutannya. Tapi ancient Greek ini adalah yang pertama kali memperkenalkan kita pada lubrikan. Pada waktu itu lubrikannya dipakai olive oil. Nah, bagi mereka please ya, zaman sekarang saya tahu mungkin kebanyakan nonton 365 hari ya, 365 days, dimana pakai ludah gitu ya. Waduh, itu stres banget saya nontonnya beneran nih. Kenapa? Karena ya itu bakteri dan sebagainya. Jadi kalau misalnya sampai lubrikan kamu habis banget, boleh lo pakai olive oil atau pakai virgin coconut oil, please jangan pakai ludah ya. Orang 500 sebelum Masehi aja udah bisa menemukan itu, masa kita nggak bisa pakai olive oilnya kalau kepepet banget. Lalu 1300 ya di ancient China, nah
ini pertama kali ditemukanlah istilah Benoit ball, di mana ada mulai ada pakai animal cement lah dulu ya, pakai nah seperti ini mungkin. Kelihatan nggak sih Benoit balls? Ya. Alat-alatnya masih sangat-sangat, ini Benoit ballsnya kayak apa ya? Ini kayak ada aksesoris biji-bijian gitu. Lalu ini masih pakai kayak besi-besi kayak gitu ya. Jadi pada zaman itu masih ini banget primitif sekali. Ada stone eggs, bubble gitu ya, dan semuanya buat dimasukkan ke dalam vagina. Agak ouch juga ya pada masa itu. Lalu sekitar 1600-an ya, para French sailor ya, ini mereka sailor dari Prancis itu yang pertama kali menemukan istilah sex doll. Cuma waktu itu sex dollnya belum sekeren sekarang. Pada zaman itu sex dollnya dibuat dari jerami. Itu katanya untuk menghibur jiwa-jiwa yang kesepian selama mereka sedang berlayar, katanya gitu ya. Nah terus mereka membawa itu dan menyebutnya dan juga mereka belum benar-benar menyebutnya sebagai sex toys, walaupun diduga Shakespeare sudah menyebutkan istilah dildo kurang lebih ya pada ceritanya yang berjudul A Winter Tales, katanya pada waktu itu. Nah 1800-an di Inggris mulailah ada istilah-istilah biasalah kalau misalnya perempuan, sebenarnya ini adalah 1800-an, ini zaman-zamannya Victorian gitu ya. Banyak perempuan-perempuan yang sebenarnya kurang puas sama suaminya, yang kurang puas terhadap kehidupan seksualnya. Nah, mereka yang kurang puas akhirnya diberi diagnosa gangguan jiwa, yaitu apa? Histeria. Wah, ini pasti histeria. Nah, salah satu caranya untuk membantu perempuan-perempuan yang histeria pada saat itu ya adalah diberikan semacam ditreat katanya gitu ya, dengan stimulasi. Salah satu stimulasinya adalah pada vaginanya gitu ya. Nah, itu mulailah terkenal dengan vibrator yang pertama. Cuma sayangnya vibrator itu pada waktu itu disebut sebagai manipulator ya. Kayaknya apa aja yang masuk ke dalam vagina perempuan dan membuat perempuan bahagia pada waktu itu makanya disebut manipulasi gitu ya. Disebut manipulator. Dan oleh American dokter yang namanya George Stiller ya, dia memiliki pasien yang pertama gitu ya, dan akhirnya menggunakan semacam hammer gitu ya, atau semacam palu yang disebut sebagai Granville hammer. Itu katanya untuk merelaksasi si vulva dan si vaginanya si perempuan ini supaya dia sembuh dari histerianya. Padahal sih sebenarnya karena dia nggak puas aja secara seksual. Coba pada waktu itu ya orang menyebutnya ini pasti nih histeris gitu ya. Lalu tahun 1960 ventriloquist itu adalah ahli yang bisa membaca perut gitu ya. Namanya Ted Marshall. Dia itu diminta tolong sama temennya, bikinin prostetik penis dong buat saya, soalnya saya itu mengalami impoten. Dia sebenarnya risih si Ted ini, cuma si temennya si Ted Marshall itu tolongin saya dong, saya nggak mau nih kalau sampai istri saya itu jadi nggak nyaman lagi. Akhirnya ya udah deh, gue bikinin deh ya penisan, tapi pakai strap gitu supaya bisa dimasukin di penisnya sendiri untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Nah sejak saat itu terciptalah penis strap yang pertama gitu ya. Mungkin sekarang penis strap itu sudah sedikit berbeda dan kadang-kadang dipakai oleh para pasangan lesbian. Cuma banyak juga kok sekarang yang menggunakan penis strap. Nah penis strap pada tahun 1960-an itu sempat ngetop di majalah-majalah. Cuma gara-gara kejadian ini, karena pertama kali penis strap ini diciptakan untuk laki-laki yang impoten katanya gitu ya. Sampai sekarang banyak laki-laki merasa kalau harus menggunakan sex toys, love toys atau love instrument itu dianggap impoten gitu. Padahal nggak seperti itu. Ya, lalu sekitar tahun 1960 ikutanlah Jepang ya dengan Hitachi mengeluarkan Magic Wand. Magic Wand itu ada baterai ya, pakai baterai terus itu buat katanya buat serius back pain, tapi akhirnya malah laku buat perempuan-perempuan untuk memasas vulvanya. Jadi malah lakunya untuk vulvanya instead of buat back pain ya. Tapi ya lumayan bisa buat back pain, bisa buat vagina, mungkin bisa
multifungsi gitu pada masa itu ya. Lalu tahun 1970 feminis Betty Dawson itu mendemonstrasikan bagaimana magic wand ini di body sex workshopnya dia. Mungkin kalau sekarang kayak sexual health center kali ya, enggak ya. Kalau di sexual health center di Hatune kita tuh biasanya ada banyak dokter gitu ya yang membantu, boleh mulai dari individu-individu yang akan bagaimana mencapai kehamilan, bagaimana mencapai kenikmatan seksual yang paling nikmat gitu ya. Kalau zaman dulu sex shopnya benar-benar khusus untuk bagaimana bisa menggunakan si magic wand ini. Nah, diduga ya sejak tahun 1970, sejak zaman feminisnya Betty ini adalah awal mula ada sex shop dan bahkan sex toys sampai detik ini gitu. Lalu juga Inspire masih dalam tahun yang sama sekitar 1970, Inspire dari pengalaman yang agak memalukan ya gara-gara si magic wand ini untuk membeli vibrator di department store. Seorang businesswoman bernama Del Williams itu akhirnya menemukan sex shop yang dia membuat sex shop yang pertama di Amerika. Ya, dia menyebutnya sebagai Eve Garden. Wah, itu surganya perempuan sih katanya pada waktu itu ya. Sekali lagi, the store is dia itu banyak sekali silikon vibrator dan akhirnya dianggap sebagai blueprint dari modern sex shop saat ini. Lalu kita beranjak ke tahun 1983 gitu ya, dimana karena ya mungkin Jepang sama kita masih darah-darah Asianya masih kuat ya, karena takut kena undang-undang pornografi ya, kita juga punya undang-undang pornografi gitu ya, karena takut dengan masalah obscenity dan segala macam. Akhirnya Jepang itu seperti company-company seperti Vibratex akhirnya membuat vibrator yang lucu-lucu bentuknya, warnanya gitu ya, seperti yang kita lihat pada Daido sekarang gitu ya. Misalnya bentuknya mulai lucu-lucu, warnanya juga mulai nggak menyeramkan lagi gitu ya. Lalu tahun 95 keluarlah flashlight. Ini bukan ini ya, bukan flashlight tapi flashlight. Kayak gini flashlightnya. Ya, center yang sebenarnya ini ada bibirnya vagina ini untuk melakukan remasan gitu, pijatan pada penis. Makanya kalau misalnya beli di online kadang-kadang suka disebut sebagai alat pijat pria gitu ya. Batasnya flashlight, jadi dia melumat penis gitu nanti kalau misalnya dimasukkan ke dalamnya. Nah, pertama kali itu sekitar tahun 1995 flashlight ini pertama kali didesain gitu ya. Lalu 1997 nah doll gitu, atau yang pertama kali ada secara mekanikal gitu ya, 1997. Jadi benar-benar doll yang saya pernah salah satu conference waktu saya lagi sex conference di Denver. Di situ dollnya itu luar biasa sekali karena saya sentuh tangan saya sama dollnya itu sama halusnya. Terus bisa milih bulu kubiknya mau yang kayak apa, bibirnya seperti apa, rambutnya, matanya, skin tone, skin colornya memang agak mahal sekali gitu ya, sekitar selesai $15.000. Saya tanya kan waktu itu sama pembuatnya, ini tujuannya buat apa ya bikin sex dolls ini? Ternyata bukan hanya untuk bagi mereka-mereka kesepian untuk mati. Ternyata sex dolls pada saat ini dibuat untuk mereka-mereka yang mengalami performance anxiety atau cemas ketika sedang berhubungan seksual ya. Kan biasa gini, 10 kali berhubungan seksual pada wanita, 9 kali enak, sekali sakit, perempuan akan ingat rasa sakitnya. Kalau pria, 10 kali berhubungan seksual, 9 kali enak, sekali gagal, pria itu akan ingat kegagalannya. Jadi kegagalan dalam performa seksual itu sangat-sangat besar buat pria. Sex doll itu membantu supaya pria tidak terlalu merasa tertekan atau cemas untuk menunjukkan performa seksualnya buru-buru gitu. Apalagi kalau pria misalnya dia gagal perform, terus pasangannya nggak sabaran, malu-maluin, cepetan dong saya lama banget, kalau lemes itu biasanya langsung tambah klasik, gitu ya, nggak bisa bangun-bangun lagi walaupun tidak ada masalah fisik biasanya ya. Jadi itu sangat mempengaruhi. Oke, next. Nah, next ini mungkin ada gambar sedikit ya. Di sini ada gambar-gambar yang pertama diduga katanya pada zaman itu sudah ada rumor bahwa Cleopatra tuh udah dikasih vibrator katanya sama Faraoh. Mungkin kan? I don't know. Katanya zaman dulu ternyata bukan cuma bunga yang bisa membuat perempuan berbunga-bunga, tapi juga vibrator. Walaupun mungkin vibratornya masih dalam phallic sculpture gitu ya. Terus begitu juga ada dari emasnya juga. Kalau saya sih kebagiannya sakit ya.
Saya nggak tahu, mungkin pada zaman itu emas terlalu happening sekali kali sehingga dianggap cukup keren. Nah, yang kedua ini itu sih yang tadi disebut ini pada zaman itu ya Yunani kuno. Di sebelah kanan sana gambarnya ini yang disebut sebagai Olis vocalis atau kependekannya dari Olis boy. Itu susah amat ya. Mau pakai apa? Pakai dildo, pakai apa vibrator, pakai apa? Olis boy. Pada zaman itu, pada zaman Yunani kuno. Lalu yang kedua ini adalah pada zaman. Nah, yang kedua ini Victorian Secret. Jadi Victorian Secret itu bukan dari brand Victoria's Secret, tapi pada zaman Victoria dulu pakaian dalam ya segala sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal dalam atau seksualitas perempuan itu kan direpres, harus disembunyikan, harus menjadi rahasia. Nah, salah satunya juga adalah dengan device ya yang menyembuhkan female hysteria gitu. Dulu device-nya kayak begini, gede banget ya, kayak cantongan rambut saya ini. Gede banget ya gitu untuk menyembuhkan gitu. Sebenarnya hari ini bukan disebut sebagai histeria lagi, tapi sekali ini disebut sebagai horny gitu ya. Ini kalau lagi horny terus pasangannya nggak bisa memuaskan, akhirnya dia buatlah gitu ya ini untuk membuat rangsangan-rangsangan untuk mencegah dulu sih female hysterianya gitu ya. Sekarang akhirnya banyak perempuan-perempuan yang diterit gara-gara histerianya dan akhirnya ada ini. Nah, pada 20th century sex toys gitu ya, itu ada big lamp di Soho, New York gitu. Ada toys yang paling tua di sana itu yang usianya pada tahun 1909. Nah, seperti di sana. Kalau saya lihat sih itu kayak apa ya? Kayak buat rambut ya atau buat apa ya di sebelah sana. Ini untuk massage ya, sebenarnya juga seperti biasa ini katanya untuk bisa mengatasi insomnia gitu ya. Tapi ya seperti juga masturbasi juga sebenarnya bisa mengatasi insomnia dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa produk yang pada zaman itu. Anda bisa lihat ininya, linknya di bawah kalau misalnya mau baca full gitu ya. Next. Kenapa sih saya cerita ini supaya kita bisa tahu gitu ya, sebelum kita memilih sesuatu ya, mau toys, mau apapun itu, kita mesti tahu sejarahnya juga dari mana sih, apa sih yang kita mau, apa sih yang kita inginkan gitu ya. Apa sih, ini pertanyaan yang paling sering banget orang tanya kepada saya, Mbak Zoya, apa sih bedanya antara dildo dan vibrator? Dildo itu sebenarnya sesimpel ini ya, object resembling a penis used for sexual stimulation. Jadi ini adalah bentuk-bentuk dildo yang pure untuk stimulasi seksual gitu ya. Saya ada contohnya di belakang, tapi ntar deh saya ambil ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dildo. Iya, seperti ini dildo ya. Most likely dia tidak ada getarannya, tapi dia bentuknya menyerupai penis meskipun warnanya beda-beda. Itu dildo. Ya, tahun 1598 pertama kali didefinisikan sebagai ini adalah dildo. Ya, lalu vibrator gitu, ini adalah electric device which vibrates, use massage to reduce pain, masih ya tetap untuk mengurangi rasa sakit atau memberikan sexual pleasure. Ya, seperti yang bisa dilihat, zaman dulu sekarang udah banyak banget warnanya, lucu-lucu pula bentuknya gitu ya. Toysnya mulai ada yang saking ke depan, nggak selalu harus penetrasi, lalu ada juga yang penetrasi gitu, tapi ada juga sekarang yang double ininya merangsangnya dua-duanya gitu, bisa buat luar dan juga bisa buat dalam. Oke, next. Apa sih kata research gitu ya? Research yang paling update tentang love toys ya, itu adalah dari Kinsey Institute ya. Ini salah satu institut yang paling cukup beken ya, berhubungan dengan perilaku seksual. Semoga bisa dapat S3 di sini suatu hari nanti ya. Ya, research dari Kinsey Institute ini awalnya penelitian dari Alfred Kinsey itu adalah tahun 1948. Tapi pada waktu itu tahun 1948 itu masih lebih pada perilaku manusia yang berhubungan dengan seksualnya. Sekarang di research Kinsey Institute research lebih salah satu penelitian tentang orgasm yang mereka mengatakan bahwa sebenarnya udah mulai banyak kok orang yang menggunakan vibrator ya. 60% pria
saya menggunakan vibrator, ya dia membelinya sebenarnya untuk seksual partnernya, jadi untuk perempuan pasangannya dalam konteks heteroseksual. 13% membeli vibrator untuk dirinya sendiri, baik laki-laki ataupun perempuan. Gitu ya, the most common reason laki-laki itu membeli sama juga kayak perempuan, ingin have fun, ingin spice up their sex life, ingin memuaskan female partnernya mereka. Ya, jadi gini, seringkali kalau udah urusan menggunakan toys, ada banyak pasangan nanya sama saya, aneh nggak sih mbak? Kan penis saya masih berfungsi. Nggak ada yang salah sih dengan penis anda ya. Tapi sebenarnya pada saat seorang individu itu sedang melakukan masturbasi, dia bisa konsentrasi hanya pada kelaminnya aja. Sementara pada saat bercinta, seperti yang anda alami di hotel foreplay, ya kalau anda masuk dan sudah menikmati hotel foreplay, ini bukan bocoran buat yang lagi ngantri di sana ya, maaf. Jadi anda akan masuk, anda akan di-entertain dengan 5 panca indera. Ya, kita punya penciuman, gitu ya, kita punya pendengaran, pengecapan, gitu, penglihatan, lalu ada sentuhan dan sebagainya. Nah, pada saat kita bercinta, kita akan sibuk mengentertain ke-5 panca indera ini bersama dengan pasangan. Jadi kenapa? Kok kalau misalnya sama pakai toys sendiri pula, itu kok bisa orgasme? Kenapa kalau sama pasangan tidak? Iya gitu. Karena pada saat sedang sendiri kita cuma fokus sama kelamin kita aja. Kita tidak mengentertain yang lain-lain. Kita masih sibuk, ya enak gak ya? Aduh gue belum dapet nih, aduh aku pengen begini. Banyak banget yang ada di pikiran kita pada saat bercinta. Tapi pada saat sedang bermasturbasi, itu kita bisa menggunakan toys salah satunya untuk membantu kita bahwa saya punya kemampuan untuk bisa orgasme. Kenapa ini jadi penting? Karena kalau pada saat konseling ada satu hal yang cukup menarik ya. Beberapa individu, saya nggak bilang semua pria seperti ini, tapi ada beberapa pria yang kalau dia tidak terangsang melihat istrinya, biasanya pemikiran pertamanya selain ketika aceng aheng pinggir jalan dia obat kuat, gitu ya, lemah syahwat, atau kadang-kadang dia mencoba untuk melakukan hubungan seks dengan perempuan lain untuk ngetes bahwa oh saya ini sebenarnya masih bisa apa enggak. Kalau saya bisa turn on, tapi saya nggak terangsang melihat pasangan saya, berarti yang salah pasangan saya. Ouch, ya. Sebenarnya ini bukan alasan terus itu juga sih. Cuma saya mau kasih tahu ini bukan jalan keluarnya juga. Oke, kamu bisa bercinta dengan orang lain, lalu and then what, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau menggunakan toys untuk bisa konsentrasi memastikan bahwa saya masih bisa. Tapi kenapa saya melihat pasangan saya nggak bisa? Mungkin yang terjadi impotensia parsial, impoten pada istrinya tapi nggak pada perempuan lain. Nah itu kan mesti konseling, ya mesti dicari tahu sumber masalahnya apa, gitu. Next. Kenapa sih kita harus menggunakan toys untuk sexploration? Kalau buat saya kayak gini, menurut dari McCarthy, gitu ya, setiap individu Anda itu unik. Anda itu punya gairahnya masing-masing, multidimensional, gitu ya, multi-purpose, gitu ya. Ada yang sukanya dijilat, ada yang sukanya diputar, ada yang sukanya dicelupin, ada yang sukanya dibalik-balik. Nggak tahu, setiap orang punya kesukaannya atau quirknya masing-masing, dan itu nggak apa-apa. Ya ketika ada orang dengan berbagai macam perbedaan, preferensi dan keinginan, terus tiba-tiba merasa harus sama aja, nggak ada di dalam seks one size fits all. Jadi kita harus menggunakan segala cara ya untuk membantu awareness kita, ya fisik kita, tubuh kita. Kita mesti tahu dulu rangsangan kita tuh kita suka yang seperti apa. Orang-orang yang tidak pernah masturbasi, ya tidak pernah tahu pemetaan seksualnya, agak sulit ya untuk bisa berhubungan dengan pasangannya. Saya ingin dirangsang mana seperti apa? Mungkin awal-awalnya ketika bercinta jadi kayak tukang parkir dulu ya. Di sebelah kiri saya boleh, nah karena saya sukanya seperti ini. Nggak apa-apa. Tapi yang penting kita tahu gitu, kita inginnya diapain dan seperti apa sih yang membuat kita turn on. Apa sih yang bikin kita excited? Apa yang bikin kita tertarik gitu pada pasangan kita? Knowledge is a power. Ya jadi bagaimana lagi cara mengeksplor tubuh kita dan seksualitas kita? Salah satunya bisa dengan toys. Kalau nggak nyaman Mbak Zoya, saya nggak mau pokoknya dimasuk-masukin, oh nggak apa-apa, kan ada juga ya untuk merangsang klitoris dulu. Jadi satu-satu, jangan langsung maunya spektakuler, maunya yang heboh gitu. Padahal kalau misalnya kita langsung nyoba yang heboh, kita akan terjadi overstimulasi dan itu tidak menyenangkan. Itu makanya kenapa pada saat pemanasan ada banyak perempuan yang merasa kesel kalau diberikan oral seks sama pasangannya karena terlalu banyak stimulasi gitu, jadi harus pelan-pelan. Oke, next.
tujuan hubungan seks apa sih? Silaturahmi kelamin itu buat apa sih? Untuk memenuhi 3 hal ini, ya. Silaturahmi kelamin yang enak itu memenuhi 3 hal. Satu, punya anak, reproduksi. Kalau udah punya anak mau ngapain lagi? Iya, buat bikin enak dong, iya kan? Rugi banget. Jangan-jangan ada yang bilang, Mbak Zoya, saya itu sudah punya anak 4, ya. Usia pernikahan kami 20, wah hebat banget, saya bilang gitu. Iya, jangan-jangan cuma 4 kali dalam 20 tahun berhubungan seks yang punya anak doang, sedih kan? Jangan sampai seperti itu gitu. Hubungan seks juga adalah untuk rekreasi. Nah, yang paling membedakan adalah tujuan yang ketiga atau relation, ya. Ketika Anda berhubungan seks gitu dengan pasangan Anda juga membina relasi. Tapi dengan sex toys Anda nggak membina relasi. Kita tidak membina relasi dengan love toys, gitu ya. Jadi bagi para pria jangan terintimidasi dengan love toys. Bahkan Anda bisa menggunakan love toys untuk membangun relasi, bisa ketawa-tawa, ya. Daripada tegang, dulu aja perempuan histeria bisa diobatin. Apalagi sekarang kalau nggak histeria kan oke ya, malah bisa senang-senang bareng, kenapa enggak gitu. Jadi jangan mau rugi. Jangan pernah membandingkan ya dildo, vibrator dengan penis pasangan Anda atau flashlight dengan vagina pasangan Anda. Ini bukan hal yang buat dibandingkan. Justru kalau kita bisa punya dua-duanya, kenapa cuma punya satu? Rugi amat, gitu ya. Ketika kita bisa menikmati dua-duanya, kita bisa punya me time ya pada saat kita sedang masturbasi gitu ya. Kita juga bisa bersenggama dengan pasangan kita gitu ya. Itu bukan bersenggama, bahkan kita bercinta gitu ya. Itu bedanya having sex sama making love gitu. Karena take love to make love gitu ya. Sedangkan having sex is just sex, semua orang juga bisa nggak pakai hati ya. Next. Nah, ini sexual response dari Master and Johnson gitu ya. Washington University kebetulan ada banyak kesempatan saya pernah belajar dari apprentice dari Master and Johnson sendiri di Washington University of St. Louis. Di sini dikatakan ini adalah laki-laki, ya nafsunya cepat gitu ya, orgasme resolusi deh, ya. Laki-laki itu kayak mesin bensin, ya, kecolek sedikit bisa nafsu, betul, kebanyakan laki-laki, ya. Nah yang sebelah sana itu perempuan. Dari masa nolnya sampai excitement-nya itu agak lama, baru platau. Laki-laki dari excitement-nya cuma segini, ya, plataunya langsung segini, orgasm. Perempuan butuh waktu dulu. Nah, yang ini menggambarkan gitu ya, orgasme. Nih, ini yang big orgasm. Wah, kalau tadi ada di ruangan orgasm, siapa yang ada di ruangan orgasm tadi udah ya, sampai duar gitu. Itu yang ini nih, yang biru, yang A. Nah, yang B itu adalah serial orgasm. Yang orgasmenya itu jaraknya antara berapa detik sekali. Kalau yang A itu adalah yang besar sekali. Nah, perempuan ini ibaratnya mesin diesel, lama panasnya, gitu ya. Jadi kalau ingin merangsang, nggak ada salahnya untuk merangsangnya jauh sebelum diranjang. Kalau diranjang baru itu agak lama ya untuk meningkatkan ini ya suasana hati. Jadi rangsangan atau foreplay itu bisa juga dilakukan dengan cara apa, misalnya dengan cara flirting gitu ya. Karena di depan aja baru mau masuk hotel foreplay udah ada flirting dulu, ya masa kita enggak. Flirting itu akan membantu membangun relasi suasana hati sehingga kita siap bercinta kapan aja kita mau. Ya. Nah, dengan adanya model seperti ini, ya laki-laki sama perempuan berbeda. Jadi pada saat memberikan foreplay, ya pemanasan, coba pastikan si perempuannya sudah mendapatkan orgasme terlebih dahulu sebelum permainan utamanya. Ya, kalau pada saat foreplay dia belum dapat orgasme, terus si laki-laki juga bingung. Wah, butuh foreplay 15 menit, 20 menit, durasinya harus lama gitu ya. Tadi temannya Pak Eka nanya, mendingan mana Mbak Zoya? Mendingan durasi atau apa? Mendingan ukuran apa durasi? Jawaban saya bukan dua-duanya, jawaban saya manuvernya. Jadi kalau gerakan yang nggak asik buat apa? Kalau ukurannya besar, tapi cuma bisa kayak gentong sama ini ya, keluar masuk, nggak ada enaknya, gitu ya. Kalau durasinya lama, tadi juga kita mau ngapain sih? Turn off juga. Mau pakai gel sampai berapa banyak? Kalau nggak enak, ya mau besar, mau lama, susah. Yang penting itu keras. Penis harus keras. Ya kalau nggak keras ya enak. Selama ukurannya normal, ya. Ukuran normal apa? Coba deh pakai kondom. Muat kan? Udah normal. Itu aja. Jangan ribet. Harus lebih besar.
lebih besar, lebih panjang ini itu. Karena juga ya ukuran G-spot yang ada dalam vagina itu cuma sekitar 7-10 cm. Nggak perlu kayak penis kayak gagang sapu juga untuk merangsang G-spot ya, sama sekali nggak perlu. Next. Ya. Nah, banyak orang yang bilang gitu ya. Nih rangsangan nih, ini dari labia ya, untuk masuk ke dalam vagina. Nih jarak ini itu sekitar 10 cm ya. Kurang lebih ada di situ tuh sih namanya G-spot. Jadi kalau misalnya kepanjangan dan kalau tidak keras itu susah sekali merangsang G-spot. Makanya bagi perempuan-perempuan dan bagi laki-laki yang ngincer orgasme cuma lewat G-spot doang agak susah. Yang paling mudah adalah sebenarnya lewat klitoris. Ya, kecuali memang ada beberapa kasus, semoga sih tidak terjadi, tapi ada beberapa kasus yang pas waktu kecilnya sudah dimutilasi atau terjadi sunat pada perempuan. Sekali lagi sunat pada perempuan dilarang oleh WHO dan oleh pemerintah ya, sudah tidak boleh lagi karena tidak ada faktor ininya juga sih, faktor medisnya yang apa sih faktor kesehatannya kalau sampai seperti itu tuh nggak ada sebenarnya. Ya kalau pada laki-laki berbeda, ya laki-laki relatif lebih sehat kalau misalnya dia disunat dibandingkan tidak. Tapi yang tidak disunat juga nggak apa-apa. Ya, nah ini gitu untuk klitorisnya. Jadi klitorisnya dirangsang, dan dirangsangnya juga jangan nafsu, jangan main duduk-duduk gitu, ini kan bukan tombol gitu ya. Kadang-kadang ketidaksabaran seorang untuk merangsang itu. Makanya ketika memilih toys ya, itu juga kenapa saya selalu ketika mereview saya selalu bilang dicobanya tuh pelan-pelan dari yang halus dulu ya. Kalau mau pakai lidah sendiri mulai dari kayak menjilat seperti es krim ya, baru berlanjut gitu baru heboh. Tapi jangan sampai awal-awal tuh udah wah pakai getaran yang paling canggih, pakai ini itu overstimulasi sih. Nanti perempuannya coba aduh geli, tapi sebenarnya gak enak gitu, gak ada geli yang geli itu lebih mungkin dia overstimulasi bukan keenakan. Kita nggak mau cari gelinya, kita mau cari nikmatnya gitu ya. Nah di sini jadi ukuran klitoris itu tidak berbeda-beda, itu sama gitu ya. Tapi ada yang bertanya kalau G-spot gimana Mbak Zoya? Apakah sama? Bisa pindah-pindah? G-spot nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa pindah-pindah, tenang aja. Cuma ketika dia sangat-sangat terangsang gitu ya, terisi sama ini darah, ya itu bisa mudah untuk disentuh dan dirangsang. Tapi kalau misalnya dia kurang terangsang agak sulit. Ya, female orgasm itu dikatakan bahwa sentuhan di area misfi itu 81,7% suka. Tapi sekali lagi, please bertanya kepada si pasangannya, pada si perempuan pasangan Anda. Ya, jangan bertanya yang lain-lain, apalagi nanya sama perempuan lain, lebih nggak boleh lagi. Ya, kalau misalnya ada yang suka gini, wah dulu saya punya pasangan sih banyak Mas Zoya, si ini oke, si ini oke, si ini oke, kok dia nggak bisa? Ya bukan salahnya dia, orang seleranya dia berbeda. Ya, jangan pernah menggunakan satu hal aja untuk merangsang semua orang. Kalau berhasil di perempuan ini belum tentu perempuan yang satu juga berhasil loh. Ya, demikian juga kalau di laki-laki yang satu it works, yang lain belum tentu. Setiap orang itu unik ya, seperti tadi kata Gary McCarthy. Ya, berganti posisi bercinta, ya memijat, memutar area klitoris, intensitas dan kecepatan penetrasi selama seks. Ya ini penting banget untuk mengkomunikasikannya dan memberi jeda pemahaman agar tidak mudah klimaks untuk memperpanjang waktu bercinta. Nah pada saat akan memperpanjang waktu bercinta ini juga bisa digunakan love toys di sini. Gimana kapan menggunakannya? Nah berapa banyak orang ya, misalnya aduh udah kepikiran mau nahan nih jangan sampai ini dan jangan sampai ejakulasi. Nah pada saat menahan ejakulasi yang dipikir adalah utang gitu ya, pekerjaan kantor gitu ya, menantu mertua yang ribet ya, nanti malah flaccid, malah lemes. Justru pada saat di tengah-tengah bercinta ya, pada saat either Anda mencabut penis lalu memberikan oral seks atau menggunakan sex toys ya. Love toys itu berguna banget di tengah-tengah pada saat Anda bercinta dan untuk memperpanjang durasi. Gak usah kerja keras capek-capek banget ya, si perempuan yang tetap terangsang, Andanya tarik nafas dulu supaya cooling down, tapi jangan sampai flaccid, jangan sampai lemes penisnya ya, itu bisa diperdayagunakan. Termasuk sex toy juga sangat-sangat ampuh juga untuk memberikan rangsangan pada saat foreplay gitu ya. Oke, next. Oh ya, sorry, jangan ganti dulu, sorry, sebentar, jangan ganti dulu, sebentar saya lupa. Sebelumnya nah, ini juga banyak bertanya, saya lupa. Mbak Zoya, saya takut nih kalau saat lagi hamil pakai toys, nanti takut bayinya jadi
geter di dalam, ya kan? Banyak banget kayak gitu. Jadi ya di sini hamilnya di sini ya, hamilnya di uterus, ya. Serviksnya di sini, vaginanya di sini. Ini jauh perjalanannya. Bagi mereka-mereka yang aku takut mbak bercinta pada saat lagi ini nanti pas orgasme, nanti ini lagi pas lagi vagina spasm katanya gitu ya, nanti takut malah kontraksi. Yang bisa membuat kontraksi itu sperma, bukan getaran dari vibrator Anda, ya. Dan pakai jauh banget, jadi nggak akan, bayinya nggak akan jadi getar di dalam sana, nggak, tenang aja gitu ya. Itu jaraknya masih sangat jauh. Oke, next. Last but not least ya. Jadi pertama, petakan dulu seksualitas Anda, ya. Anda itu sukanya seperti apa sih? Dan jangan lupa untuk melakukan masturbasi sehat untuk melakukan pemetaan ini. Masturbasi sehat itu adalah tidak dengan menggunakan pornografi, ya. Pornografi bisa membuat Anda mempertanyakan kenormalan seksualitas Anda. Pornografi juga bisa memboikot kemesraan hubungan. Kan kita udah nikah Mbak Zoya, saya mau bahas sama pasangan saya nih. Aduh, enggak deh. Ya, mendingan apa? Bertukar fantasi seksual. Jadi usahakanlah jangan sampai Anda mengatakan ketika pasangan seks Anda mengatakan, wah ini nih aku punya ide seperti ini, lalu dari sayang kamu itu nakal, ini jorok dan sebagainya. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi jangan langsung di-dismiss gitu fantasi seksual dari pasangan Anda, ya. Penuhi fantasi seks, misalnya, oh ini fantasinya saya suka. Nggak semua fantasi harus diaplikasikan loh, nggak apa-apa banget gitu ya. Tapi bermasturbasilah untuk menikmati benar-benar semua sensasi yang ada di kelamin Anda bisa terfokus. Dan jangan melakukan masturbasi karena kurang dari pasangan. Jangan juga masturbasi karena aduh kurang nih, nggak dapet nih dari pasangan dan sebagainya gitu ya. Atau bahkan sembunyi-sembunyi dari pasangan. Ya ini adalah waktu me time, jadi jangan bohong. Ya, berbagi fantasi berdua sehingga Anda lebih intim dan juga organik, jadi lebih mudah turn on atau terangsang dengan pasangan, ya, untuk waktu berkualitas. Carilah love toys atau alat bantu seks sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Ya, jadi jangan sampai, wah ini katanya suksesnya puas, reviewnya seperti ini, Anda itu berbeda. Ya, nanti kalau setelah ini Anda mau bertanya, Mbak Zoya, saya pengen coba seperti ini dong dengan pasangan saya, atau saya pengen coba sendiri. Cocoknya yang kayak apa sih love toys-nya? Itu ada sexual health clinic, saya akan ada di sana, nanti akan membantu kamu yang mau bertanya dan pengen tahu tentang diri kamu dan cocoknya itu pakai toys yang mana dulu sih. Saya udah di tahap berapa, saya pengen cari tahu apa tentang diri saya dan seksualitas saya, gak apa-apa kasih tahu aja, ya. Nanti saya akan coba bantu sama saya. Terimalah diri Anda sepenuhnya sebagai makhluk seksual yang juga paham tubuh dan sensasi organ seks juga reproduksi Anda. Jadi, kalau misalnya Anda merasa, aduh saya nggak mau deh nyoba ini itu, selama ini tidak menyakiti diri Anda, kenapa nggak dicoba aja? Kadang-kadang mungkin risih gitu ya, tapi juga sebenarnya kalau kita tidak mengeksplor, ya, ini biasanya akan membuat kehidupan pernikahan makin flat, ya. Ada banyak orang bertanya, Mbak Zoya, saya mesti gimana ya supaya pasangan saya tidak selingkuh? Usahakanlah untuk melakukan sesuatu di dalam hubungan bukan hanya karena takut pasangannya selingkuh sama yang lain, tapi kita lakukan karena kita mau bersenang-senang berdua dengan pasangan, gitu ya. Bukan cuma soal saya nggak boleh selingkuhin. Biasanya ketakutan ini malah bikin kita makin insecure sama diri kita sendiri. Jadi cobalah cari apa yang membuat kamu senang, apa yang membuat kamu excited, dan apa yang membuat Anda dan pasangan bisa explore. Bayangkan kalau misalnya Anda sehat-sehat terus akan punya usia cukup panjang, menjalin relasi selama 30 tahun, 40 tahun pakai gaya itu lagi, nggak mumet ya. Ya, tapi cobalah explore satu dengan yang lain, apa yang bisa membuat Anda dan pasangan juga makin oke. Oke, last but not least, next. Pada 4 September 2021 World Sexual Health Day, saya pernah membuat kutipan ini gitu ya. If you are responsible feeling turned on to your partner, then you will fully enjoy every pleasure come out of it. Kita bertanggung jawab untuk merasa terangsang pada pasangan seks kita. Jadi kalau sampai kita tidak bisa turn on, kita cari tahu masalahnya apa, bukan menyalahkan pasangan. Kita cari tahu apa sih yang bisa bikin aku terangsang. Aku gimana nih cara ngatur moodnya? Apa sih yang aku sukai dan tidak sukai? Nah, kemampuan ini akan membantu Anda untuk lebih mudah mendapatkan kenikmatan atau pleasure. Pleasure itu surganya tinggi banget loh. Yang kedua itu adalah ini kalau misalnya ada nikmat, ada satisfaction gitu ya. Di sini ada pleasure, di sini ada satisfaction. Pleasure gitu ya. Itu
itu akan Anda rasakan kalau Anda benar-benar paham tubuh dan seksualitas Anda, pemetaan tubuh dan seksualitas Anda. Oke, sekian dulu dari saya, dongengnya sudah selesai. Sekarang saya akan tunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Saya berharap di sini adalah safe place ya. Jangan ada yang menghakimi satu dengan yang lain. Kita sama-sama mau belajar di sini. Saya juga mau belajar dari Anda. Semoga Anda juga bisa belajar dari saya. Saya tunggu pertanyaannya. Kira-kira apa mungkin hambatan, mitos yang berhubungan dengan love toys yang pernah kepikiran sama Anda, dan saya tunggu pertanyaan. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Mbak Zoya. Tadi materinya sangat mengedukasi ya, saya juga belajar banyak karena saya belum nikah, jadi nanti belajar untuk suami saya nantinya. Dan di sini juga kelihatannya banyak muda-mudi, banyak remaja yang mau belajar. Mungkin ada yang mau ditanyakan, langsung aja. Oh, udah ada. Boleh Mbak di belakang kasih mic-nya. Iya. Malam Mbak Zoya. Halo. Tadi kan dijelaskan. Namanya siapa, Mbak? Namanya Iva. Iva. Tadi dijelaskan itu kan ini untuk mengekspor cosplay itu di dalam perkenalan. Ini saya tanyakan gini. Kebetulan saya nakes, jadi ada beberapa pasien yang menanyakan ke saya. Kalau kondisinya itu dia itu menderita vaginisme, apakah ini apakah ini berpengaruh atau bekerja? Maksudnya it really works or not gitu. Kemudian seberapa boleh atau seberapa sering sih kita menggunakan love? Terima kasih. Good question. Boleh langsung jawab? Nah, langsung jawab silakan. Oke. Jadi gini, makasih Mbak Iva pertanyaannya. Pertama, vaginismus itu memiliki beberapa level. Ya, biasanya kalau ada yang datang dengan keluhan vaginismus, saya akan meminta individu ini untuk ke objin dulu, gitu ya. Memang tidak semua objin cukup paham ternyata tentang ini, gitu. Jadi ada 4 level kurang lebih vaginismus. Salah satu objin itu yang cukup terkenal menangani vaginismus itu ada Dr. Robi di Bandung, gitu ya. Di H-Clinic Sexual Health Center juga kami memiliki objin-objin yang juga cukup handal ya masalah ini, karena kita harus kolaborasi ya mengerjakannya. Dimana vaginismus ini adalah involuntarily muscle spasm. Jadi itu terjadi kekerasan aja tanpa kitanya, jadi bukan karena wah kurang rileks nih orangnya, terlalu tegang atau segala macam, nothing to do with that. Ya, jadi vaginismus itu sering banget salah kaprah, oh kamu kurang rileks makanya vaginanya nggak mau menerima penetrasi dan sebagainya. Nggak bisa. Apalagi kalau level 3 dan 4 itu harus melakukan ada treatment, mungkin salah satunya adalah botox gitu ya, botox treatment untuk membuat relaksasi pada otot gitu ya, karena ini involuntarily kitanya mah santai, ototnya nggak santai di bawah sana dan kita nggak bisa melakukan apa-apa. Nah, setelah itu biasanya ada latihan dilatasi buat level 1 dan 2 tanpa botox. Menurut dokter ya, sekali lagi objin itu bisa digunakan dilatasi gitu ya. Nah, dilator ini sekarang saat ini kayaknya akan sedang dibuat oleh Dampak Papa, saya nggak tahu kapan akan keluar, tapi soon kabarnya. Ya, di situ biasanya ada latihan mulai dari yang size paling kecil sampai yang paling besar. Tapi kalau sudah tidak bisa ada penetrasi, jadi sudah ada usaha penetrasi tapi nggak bisa, itu baru vaginismus. Kalau misalnya belum penetrasi, baru kelihatan, baru sampai paha, udah nutup, itu bukan vaginismus. Mungkin yang lain, gitu ya. Itu bisa konseling ke seksolog. Terus yang kedua pertanyaan tadi, diulang. Seberapa boleh atau seberapa sering ya menggunakan love toys? Oke, gini, menggunakan love toys masturbasi yang sehat itu bisa digunakan terserah Anda. Yang penting gini, jangan sampai, aduh saya mau masturbasi aja deh daripada pergi bergaul, harusnya meeting, harusnya kuliah, harusnya kerja, malah masturbasi, itu yang nggak sehat. Seberapa sering terserah Anda mau mengeksplorasi, tapi seberapa sering sih Anda butuh me time, itu pertanyaannya. Jadi saya nggak mau ngasih tahu, oh seminggu 2 kali, berapa 3 kali. Yang penting higienisnya itu harus dijaga. Ya, setiap love toys itu kalau misalnya contohnya misalnya Daido gitu ya, dia punya pembersihnya,
ya kita juga harus bersihin tangan kita. Kalau misalnya nggak mau beli pembersihnya, Anda bisa membersihkan nafas itu dengan obat cairan pembersih vagina gitu ya. Lalu ada juga buat buat disinfektannya juga ada di sini. Tapi kalau sekali nggak mau, simpan dan bersih, dicuci lagi pada saat akan menggunakan juga. Dan selalu harus punya lubrikan gitu. Jadi seberapa sering itu terserah Anda. Pertanyaannya adalah seberapa sering Anda ingin melakukan me time untuk melakukan eksplorasi. Selama jangan sampai kegiatan dan kehidupan sosial Anda terganggu hanya karena Anda kepengen masturbasi doang gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Thank you ya pertanyaannya Pak, semoga bisa menjawab. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Boleh? Tanya Mbak Hani. Gue deg-degan kalau ditanya Mbak Hani memang. Selamat malam Mbak Zoya dan teman-teman semuanya. Saya sebetulnya ingin menanyakan yang banyak ditanyakan sama semua orang. Saya sebagai seorang istri belum punya toys sama sekali. Bagaimana mengatakan saya ingin punya toys dan bermain bersama pasangan saya yang tidak menyinggung pasangan saya. Biasanya suka terjadi. Dan karena saya sudah menikah, toys yang untuk pemula itu seperti apa Mbak? Terima kasih. Iya, ini saya sama Mbak Hani ya, kalau dihantarin itu pertanyaan itu, wah, setiap hari ada aja. Itu gimana ya caranya mau pakai toys? Tapi pasangan tuh kayaknya risih. Ah ngapain? Emang punya aku nggak oke? Aku kan masih oke ya, nggak usah ya, gitu misalnya ya. Saya sangat menyarankan untuk menggunakan toys yang di luar dulu atau yang untuk merangsang klitoris ya. Ada beberapa jenis untuk merangsang klitoris ya, tergantung. Jangan yang vibrasinya keras dulu, kalau bisa yang soft. Lalu kalau Anda mau mencoba tahap 2, sebenarnya saya juga menjelaskan juga cukup spesifik di YouTube saya, YouTube Zoya Amirin, boleh dicek gitu ya. Tapi singkatnya tahap 2 itu adalah yang penetrasi aja, tapi yang kecil, jangan yang terlalu besar. Menurut saya yang sedang aja gitu ya, yang ada vibrasinya, yang enggak macam-macam lah gitu. Nanti yang ketiga baru Anda mencoba beberapa. Kalau misalnya untuk yang pertama kali gitu ya, saya tidak mengatakan harus banget, tapi salah satu contohnya di sini saya itu paling simpel itu menggunakan Aurora gitu. Kenapa? Aurora itu ada 2 soalnya di dalamnya. Jadi Aurora itu ada yang kayak beruang kecil, lalu ada yang panjang gitu ya. Nah pada saat kita memulai pertama kali bisa menggunakan yang beruangnya kecil itu gitu ya. Itu untuk